Sigit Yudianto. Oke. Siap. Sudah lama baru ketemu ya? Iya. Sudah berapa lama kira-kira nih? Eh, Hampir setengah tahun kan? Sampai. tadi baru bagikan kenangan di Facebook 1 tahun, makanya tambah ingat waktu sama-sama. Wih, Sekarang anjay. sibuk masing-masing Oh iya betul. kegiatan. Betul. Jadi pas sudah ketemu sekarang Sigit sudah jadi selebgram ini. Aduh, sekarang followers berapa? Sekarang ini? 86.000. Wih, 86 ya? Berapa? Terakhir yang beta lihat itu beta lihat terakhir 60-an ribu tuh. Sekarang ini dalam waktu berapa hari kayaknya belum sampai 1 minggu kayaknya sudah naik sekitar 20.000 lah. Luar biasa. OTW 100.000 ya. Anjir, 100.000 ada acara apa nih? 100.000 nanti. Kayaknya giveaway. Wih, giveaway itu. Jadi yang ini subscribe. Yang belum follow Instagram di bawah. Iya, betul. Supaya kalian bisa cobain filter dari beta punya tau. Oke. Dan iya. Karena beta sekarang jadi Ngomong-ngomong tentang yang tadi kau bilang itu, filter itu sebenarnya beta baru mau tanya. Kau punya follower naik itu karena filter betul. Karena kau bikin filter tuh. Lalu apa? Memang akhir ini kan banyak yang orang-orang di IK ini banyak yang bikin filter juga. Betul kan? Sing kurang tahu, kalau di K kurang tahu. Beta dapat banyak sih sekarang banyak orang yang ini. Mungkin entah lihat dari ko naik dong, belajar juga akhirnya dong bikin juga. Beta follower sih kalau dari K sih kurang sih, cuman kalau dari luar daerah ya, banyak. Soalnya yang promosi filternya tuh orang yang besar, top selebgram, artis-artis yang pakai, makanya dong followers tinggal tap atas tuh nama filter dong coba. Lalu makasih kan, juga yang sudah pakai. Thanks. Dan kan yang soal yang tadi dia bilang kan banyak sekarang yang sudah mulai bikin filter juga tuh. Iya. Tapi di K ini maksudnya kenapa kok yang istilahnya sukses lah? Itu apa? Maksudnya rahasianya gitu. Kalau dari beta sendiri tuh, beta bikin filter itu pertama lihat dari pasaran. Dong bikin apa dulu? Dong bikin filter. Kayak misalnya ada kacamata, beta bikin. Tapi beta prinsip itu amati, tiru, terus modifikasi. Jadi jangan bikin mirip-mirip sama dong. Mungkin misalnya dong icon misalnya kacamata hitam, ketong ganti warna kuning atau ganti model kacamata. Oh, jadi itu contoh. boleh sama dengan yang jadi ada. amati, tiru, modifikasi. Walaupun itu kan ketong ikut dong punya, bukan berarti ketong mau bersih begitu. Bukan, ketong mau jiplak begitu. Iya kan? Bukan mau jiplak, cuman ya itu ketong harus lihat di pasaran yang lagi rame itu filter itu. Jadi ketong harus ikut karena yang lagi rame itu biar tujuannya kan bikin filter kan ini saya dapat uang. Yep. Jadi ketong bikin paling bonusnya itu followers naik itu sah. Yeah. Jadi bikin itu ikut yang ada pasaran dulu. Oh, sekarang lagi musimnya ada kupu-kupu di sini buat cewek-cewek. Ketong bikin. Tapi yang sesama kayak mungkin posisi kupu-kupunya terbang ke kanan, ketong bikin ke kiri gitu. Seperti itu. Lalu kan filter itu setahu beta kan harus pas mau diupload kan pasti ada proses peninjauan. Lalu kan biasa ada filter yang tidak lolos ya atau tidak. Intinya yang bisa gitu. Kalau yang beda tangkapan itu kalau Spark AR bikin filter kan di Spark AR. Ya, aplikasinya tuh Spark AR Studio. Itu waktu versi V berapa tuh 84 ke 85 itu belum ketat sekali. Dalam artian ketong kirim teks, ada tulisan, terus ada gambar, itu boleh. Tapi terakhir yang 88 sekarang sudah versi 90. Waktu 88 itu betul-betul ketat. Beta filter juga paling banyak dapat tolak. Itu karena pertama kebanyakan teks. Itu yang sering-sering beta itu kebanyakan teks itu. Kebanyakan teks pasti ditolak. Itu pertama. Yang beta alami saya tahu peraturan-peraturan lain karena beta belum terlalu paham. Terus yang kedua, beta bikin filter keke bukan boneka 2 kali ditolak karena di situ itu yang terbaru dah? Itu karena tulisannya di filter itu seng boleh ada foto seseorang. Itu kan beta bikin keke itu kan orang, terus beta edit lepas mukanya, ganti ketemu muka. Nah itu cara mengakalinya itu, ini beta kasih tahu saya yang mau bikin filter. Ini dia punya tips dan triknya nih. Kamu bikin background,
background apa sah terserah. Kalau warna ya sing usah otak-atik warna ya sing apa itu yang akan bakalan ditolak. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin background pantai, background apalah, kan namanya segmentation, itu bisa ganti background belakang. Cuman itu support bukan di semua HP. Yang paling bisa itu di Apple itu betul-betul support segmentation. Android pun belum semua. Masih pilih-pilih lah ya. Jadi kalau yang background gitu itu kamu harus blur akan edit di Photoshop. Gaussian, dia pun nama ini Gaussian blur. Pokoknya itu yang beta edit. Tapi kalau kamu pokoknya kasih blur akan, bisa pakai HP juga terus yang penting kasih blur akan. Tapi kalau depannya ini objeknya itu kamu kasih blur juga tapi agak blur sekali, jangan blur kayak sedikit, itu nanti pasti kena dapat tolak. Itu setahu beta karena beta pertama bikin terus beta kasih blur karena tulisannya situ yang boleh ada seseorang gitu. Itu beta kasih blur sedikit sah, itu tetap dapat tolak. Beta kasih blur setengah lah, itu baru keterima. Sebenarnya yang filter yang sudah jadi sebenarnya jadinya bukan begitu, cuman beta kasih kurangnya akan biar diterima. Biar diterima ya. Betul. Oke. Lalu dari filter apa yang mau dibahas kira-kira? Jadi yang susah senangnya apa nih? Kalau buat filter sih menurut beta yang sudah kuasai sih itu sing terlalu pro. Dia tapi paham yang pegang. Paham. Intinya kalau paham soal Spark AR, kamu bikin sayang ini dulu yang biasa-biasa kayak simple dulu. Yang LUT, kacamata itu simple. Itu beta pun pertama bikin pun itu paling banyak noise, kayak mau tiru-tiru yang selebgram punya tapi gagal. Terus love pun itu masih berantakan gitu. Beta belajar terus sampai beta paham. Terus yang sekarang pokoknya filter Instagram sangat menjanjikan karena followers beta yakin kalau kamu bikin menarik pasti naik. Pasti naik. Dia ruginya itu karena saya uang habis waktu. Tapi beta tahu di perhatian. Zoom, editor zoom. Jadi kalau followers naik, misalnya 10k, itu kamu bisa swipe up. Itu keuntungan 10k, bisa swipe up. Itu pertama. Itu semua impian orang yang pakai Instagram. Kamu sudah naik 10k itu kamu bisa tulis di bio tuh endorse DM. Itu kebahagiaan tersendiri tuh. Itu kamu upload foto yang like banyak, itu dia keuntungan. Tapi kalau sudah naik lah misalnya 50.000, itu kamu cari uang betul yakin gampang, serius. Bukan dari filter, tapi kamu sudah tahu sudah. Itu kalau kamu yang view banyak, yang like banyak, yang penting jangan beli. Pasti saya yang endorse kamu ada, pasti. Kamu jaga-jaga cek DM sah. Itu sih dari beta. Oke, lalu kalau sekarang ini buka harga endorse kah? Sudah. Tapi kemarin ada. Harganya nanti DM sa DM. Yang mau endorse bareng silakan. DM. Langsung DM Sigit. Lalu viewer story sekarang 12.000. Viewer story 12.000. Rata-rata, kadang lebih, kadang paling pokoknya 12.000 pasti nyampe. Betex tahu. Sudah mulai sombong ya. Pakai editor kacamata Tuk Live. Mantap. Lalu sekarang kan Sigit ini bukan di Instagram, dia main juga di YouTube. Dia channel YouTube juga ada, namanya Sigit Yudianto tuh. Iya, Sigit Yudianto. Itu sekarang kalau disuruh pilih YouTube atau Instagram? Satu. Sebenarnya begini. Tapi itu bahas dengan dia toh. Jadi di Instagram dulu. Makanya sekarang kan orang lebih banyak pakai Instagram. Di YouTube itu dong cuma nonton saja. Kamu suruh like itu orang su pintar. Like, subscribe itu dong su pintar. Jadi yang perlu begitu. Kalau kau konten betul-betul menarik, yang usah kau suruh pasti dong subscribe. Pasti dong like. Itu. Kalau di Instagram kan semua orang di dunia ini rata-rata pakai Instagram. Jadi menurut beta sosial media yang betul-betul rame kayaknya Instagram. Facebook juga, cuman Facebook sekarang sudah dikuasai oleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak alay, betul. Bocil itu sudah dikuasai Facebook. Jadi pindah ke Instagram kalau menurutku. TikTok juga bagus sih, cuman
Ya TikTok itu kalau kita sebagai cewek oke, kita bisa naik, goyang-goyang pasti auto naik. Kalau cowok betul-betul butuh kreativitas di TikTok, serius. Oke, jadi jawabannya tetap Instagram dulu. Instagram dulu baru YouTube ya. Iya. Soalnya jadi boosting di satu dulu. Di Instagram, penonton banyak Instagram, terus kita ajak ke YouTube gitu. Tapi kan niat ku sadar sih kalau ada yang itu intinya kayak gini. Dua-dua tuh ada yang bisa seimbang. Tetap pasti ada yang betul. Di atas, ada yang di bawah. YouTuber yang top saja ada yang dia pun subscriber berjuta-juta, dia pun follower sebanyak yang subscribe. Iya, betul. Benar-benar. Oke, jadinya itu kalau menurut pandangan beta, memang ada yang mengikuti hanya di YouTube saja karena betul. Karena mungkin videonya menarik. Contohnya itu. Tapi kalau mereka ke Instagram, dong sing mau mengikuti yang ada di Instagram mungkin karena cuma upload jarang upload video yang ke YouTube, ke Instagram. Jadi dong cuma upload foto, dong sing menarik foto. Pokoknya di YouTube apapun yang terjadi, kau tugas itu kau mau keadaan kau pun bagaimana di YouTube itu tujuannya kita menghibur. Betul. Jadi seseorang yang ikut di YouTube dia cuma butuh dihibur saja. Sing butuh lihat kopu barang-barang apa di Instagram kan itu kan sesuatu kegiatan biasanya dibuat untuk pamer, itu di Instagram banyak. Mereka sing mau tahu itu. Dong cuman mau taunya kok hibur beta itu sah. Jadi sing seimbang. Di Instagram pun begitu. Dong sing mau ke YouTube mungkin kontennya sing menarik dong. Tapi kalau di Instagram, bagi Instagram mungkin dong ganteng kah? Iya, betul. Ikut. Mungkin dong cantik kah, foto seksi sedikit, like. Oke. Lalu sekarang pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup. Plan ke depannya ini apa nih? Ada project kah atau filternya, ada rencana apa? Gimana? Kalau filter sih insya Allah selalu bikin. Nanti lihat pasarannya lagi ramai karena pasaran sekarang beta sudah mengikuti Akang. Belum ada yang nanti kalau update-nya belum ada lagi. Yang terbaru beta lihat yang apa filter orang sekarang beta sudah bikin semua. Jadi tunggu kalau mungkin kan tunggu pancingan dari atas dulu beta sistemnya begitu, amati tiru modifikasi beta. Jujur beta tingkat kreativitas kurang, karena itu beta sistemnya lihat orang dulu baru beta bisa pikir. Amati tapi kalau untuk langsung bisa itu tiga kata cara yang prinsip dari beta tuh. Kalau kalian tidak punya kreativitas, lihat punya orang, amati tiru modifikasi, jangan amati tiru upload, itu sih boleh. Harus modifikasi baru di-upload. Oke. Itu plagiat namanya. Betul. Plagiat sampah. Plagiat. Intinya kita bikin sesuatu tuh usahakan jangan sama kayak orang lah. Usahakan yang sama kayak orang gitu. Apalagi yang re-uploader bagaimana? Re-uploader itu ya sampah. Bener-bener sampah. Soalnya re-uploader sekarang itu banyak sih, semua itu karena uang ya, jujur nggak munafik, semua orang butuh uang, cuman ya caranya aja yang salah. Kalau konten kreator kan membuat konten bukan mengambil konten orang lalu dipublikasikan lah ya. Beta di channel ini beta bukan beta orangnya sisi kreativitasnya kurang, cuman kalau beta lihat punya orang itu langsung otak jalan, tapi kalau pikiran langsung jujur beta untuk mampu, untuk buka jalan itu susah memang ya. Tapi kalau harus lihat orang, lihat dulu baru beta bikin beta punya yang beda. Betul. Gitu. Itu yang mantap. Lalu ada plan lain apa di YouTube? Mengenai di YouTube kan itu Instagram tadi tuh kan. Kalau di YouTube beta plan ini kayak beta mau bikin reaction juga. Karena beta pikir mau bikin konten di luar kayak vlog sing cocok jujur untuk beta sing cocok. Terus itu kan mungkin itu faktor pertama yang dari Sigit kok pribadi kan biasa yang cocok lah, tapi faktor keduanya itu kan yang kayak lagi pandemi ini kan. Iya, lagi pandemi untuk juga. Di luar kan bagaimana gitu kan. Terus yang kedua maksudnya ketong bicara tuh konten-konten yang rata-rata ada di YouTube lah. Kayak prank sudah jadi sampah sekarang. Terus prank mukbang food makanan, food vlogger ini sing beda orangnya sing suka makan banyak-banyak, apalagi beauty make up itu sing mungkin juga. Jadi pilihan satu-satunya paling itu. Kalau bikin film pendek, bikin tutorial, wah beta belum sampai situ, belum bisa. Jadi bikin semampu kotong, lakukan hal itu yang semampu kotong, jangan memaksakan.
Dan bikin barang untuk beta tuh bikin barang itu yang ketong senang, jangan bikin barang yang bikin ketong susah lah setengah mati, itu paling salah. Jadi beta juga main YouTube, Yosua juga. Jadi saran dari beta, kamu bikin intinya tuh rajin upload. Ya betul. Rajin upload terus. Jadi kalau ketong di YouTube konten apapun itu, yang penting positif. Tapi kalau ketong bikin terus bikin terus, nah itu pastilah. Pasti naik. Pasti ada satu video yang kau upload yang bakal boosting kau ke channel naik. Pasti. Contoh seperti beta, kamu tahu itu lah. Ingat beta ingat kata-kata dari Pikipix, konsisten itu cuma satu kata tapi sulit. Itu. Kata konsisten itu cuma satu kata cuman ketong lakukannya itu paling susah. Betul. Jadi kalau mau sukses di YouTube, kunci dari beta itu konsisten, serius konsisten. Apapun kau konten, yang penting jangan negatif, pasti naik. Pasti ada waktu dimana dia bakal naik terus. Betul. Itu saran dari beta sih. Sama dengan filter sama. Oh iya betul. Bikin dari yang B aja, terus naik. Pokoknya jangan stop di situ-situ harus naik. Kayak kau kuasai A, jangan bikin A terus, naik ke B, ke C, ke D, dan seterusnya begitu. Betul. Oke. Dan mungkin kau mau sampaikan apa sebelum kita tutup? Buat content creator filter, beta juga bilang bahwa beta di atas juga itu semua butuh proses juga. Jadi yang mau bikin filter, bikin yang gampang-gampang dulu. Kalau jangan bilang susah, di YouTube banyak. Kalau kamu tahu, kamu tanya beta balas. Kamu DM beta tanya soal filter, beta jawab. Jadi yang mau tanya-tanya filter, silahkan DM, pasti beta balas. Walaupun mungkin ada yang betul-betul tenggelam, banyak beta teman-teman juga yang bilang sekarang susah, bukan sombong, kamu pucet tenggelam, serius. Karena yang DM banyak. Yang DM banyak, serius, bukan sombong tapi memang nyata, ini fakta. Okay. Yang DM paling banyak, makanya bagaimana ya, mungkin kalau kamu komen kah atau kamu tag, itu mungkin beta bisa baca, tapi kalau untuk DM biasa, itu tenggelam, serius. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Oke, makasih. Siap. Oke. Makasih sudah penonton, jangan lupa kasih like dan subscribe. Sigit juga punya channel, nanti dia link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.